Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ketua kelasnya Mbak Rahel silakan dipimpin berdoa dulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi tanatum pada ratu di sana. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Baik kalau begitu. Jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu mengenal mana fakta dan opini pada suatu iklan produk suatu barang. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu fakta, apa itu opini. Sekarang sebelum ke materi berikutnya, coba siapa yang bisa menyebutkan kalimat fakta satu saja yang berani? Ya, Rahel. Ayam berkaki dua. Ayam berkaki dua, ya betul? Betul. Sekarang satu contoh kalimat yang mengandung opini. Ayo, ya. Mie itu tidak enak. Mie itu tidak enak, betul? Betul ya. Jadi karena apa? Tiap orang menyebutkan juga berbeda alasannya. Misalkan Mbak siapa? Mbak Nadia kan belum tentu dia mengatakan bahwa mie itu selalu tidak enak. Jadi seperti itu yang namanya opini. Sebelum kita memulai pelajaran materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Aturannya seperti ini ya. Silakan anak-anak menyebutkan satu contoh benda. Ya, misalkan dari Bu Guru dulu, nanti bergiliran. Nanti kalau sudah, silakan kalian jawab ciri fakta dari benda itu. Ya, kipas, silakan sebutkan cirinya. Saya Bu. Ya. Kipas itu berputar. Lanjut. L. Itu berbahan kayu. Bagus, berbahan kayu. Langsung lempar. Bagus. Buat satu benda lagi. Sebutkan satu benda. Botol, lempar. Caca. Berbentuk Plastik. berbahan plastik. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita dulu. Baik anak-anak, hari ini bulan membawa sesuatu. Apa itu sesuatunya? Air. Botol yang ini ada. Nah, untuk apa ini Bu? Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal kalimat fakta dan opini pada suatu iklan produk barang. Ya. Nah, sekarang Bulan tanya dulu. Kalian biasanya menjumpai produk iklan dari mana, anak-anak? Suatu barang lihatnya. Dari TV. HP. Dari HP, apalagi? Dari koran. Sekarang Bulan tanya, bedanya fakta sama opini itu apa? Ya, L. Apa adanya? Siapa lagi yang bisa? Dua. Ya. Bersifat objektif. Tiga. Ya. Dapat dibuktikan kebenarannya. Dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya apa? Sesuai dengan data yang akurat. Selanjutnya, ciri kalimat opini. Ya, coba Mas Bram. Bersifat subjektif. Dua. Belum tentu benar apa adanya. Jadi isinya biasanya berisi apa? Pendapat dari seseorang yang berbeda-beda kan, tiap pendapat kan berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi detektif. Ya, artinya apa? Kita belajar menjadi detektif, tapi detektif iklan. Apa itu Bu maksudnya? Jadi tugas kalian adalah nanti bisa mengamati, mencari, mengidentifikasi, ya, mengelompokkan mana yang termasuk fakta dan opini pada suatu produk barang. Baik, ini akan Bulan berikan satu contoh. Silakan kalian amati anak-anak. Di sini ada produk apa namanya? Produk sabun. Perhatikan juga gambar dan kalimatnya. Bulan beri waktu 1 menit saja, silakan kalian amati. Sudah diamati anak-anak? Nah, kalau sudah, perhatikan dari kalimat yang ada pada produk ini. Mana yang termasuk kalimat faktanya? Di sini ada kalimat kandungan T3. Tri itu apa? Tanaman ya, tanaman teh. Terus satunya melindungi dan membuat kulit cerah berseri. Ya, siapa yang bisa mengidentifikasi mana faktanya, mana opininya?
mengandung kandungan T3. Ini kan sudah jelas ya. Di situ data menunjukkan bahwa ini mengandung kandungan dari T dan membuat kulit. Nah, ini termasuk dari kalimat ini. Jadi apa? Tiap pendapat kan masih berbeda-beda di situ. Apa tujuannya kalimat opini diberikan di situ, anak-anak? Supaya bisa pembeli atau khalayak yang ramai. Iya, bagus. Jadi tujuannya kenapa kok kita misalkan kita mau membuatkan iklan ya, jadi suatu produk kita harus memberikan apa anak-anak fakta dan opini pada produk tersebut. Berikan satu contoh dengan langsung dari produknya. Silakan diamati, dibolak-balik boleh, silakan dibaca mana yang mengandung dari kalimat fakta, kalimat opini. Silakan ini dilihat juga fakta dari sini. Nah ini. Silakan kalian tulis dari masing-masing produk tadi, mana produknya ditulis produknya misalkan Aquaviva, mineral itu kan ya. Nanti tulis faktanya apa, kemudian opininya apa. 1 menit, silakan langsung ditulis. Kalau sudah nanti langsung bertukar, ya barangnya bulan tukar. Jadi nanti kalian akan menuliskan 5 fakta opini ya dari masing-masing 5 barang tadi. Siap? Ya, ditulis dulu faktanya apa, kemudian opininya apa. Sudah semuanya? Sudah. Ada. Kalau sudah, sekarang mari kita cocokkan, kita presentasikan ya dari masing-masing kelompok. Nanti tugas kelompok yang lain silakan mengamati hasil presentasi dari teman kalian sudah paskah atau belum. Ya, siapa ya kelompok mana yang berani duluan? Ya, Dira, silakan dibacakan. Leo. Faktanya botol terbuat dari bahan plastik. Botol terbuat dari bahan plastik, kemudian? Opininya airnya sangat segar. Airnya? Sangat segar. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Sama, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Coba kelompoknya Bram, silakan dibacakan untuk yang tadi yang dapat giliran Cleo, dibacakan hasilnya. Fakta? Isi bersih 220 mili. Ada yang sama jawabannya? Ada. Jadi betul ya. Jadi silakan kalian sebutkan sesuai apa yang ada pada produknya. Anak-anak jangan dibuat-buat ya. Namanya produk suatu barang, coba kita cocokkan. Apakah di sini tertulis air berisi 220 mili? Ya, lah harusnya seperti itu ya, disebutkan apa adanya sesuai yang ada pada iklan. Kemudian tadi opininya? Iya, sangat segar. Betul ya? Oke, beri tepuk tangan untuk dari kelompoknya Mbak Dira. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Untuk berikutnya kalian kan sudah langsung mengamati dari produk suatu barang. Kalau sudah, coba kita lihat bagaimana produk iklan yang langsung kita tampilkan di YouTube. Silakan kalian amati, kalian dengar mana kalimat yang di sini yang menunjukkan fakta dan opininya. Mana yang merupakan opini, mana yang merupakan fakta. Ya, Rahel. Opininya. Manis pas. Manis pas. Terus? Segar di mana saja. Segar di mana saja. Faktanya terbuat dari daun teh. Terbuat dari daun teh. Ya, beri tepuk tangan untuk Rahel. Ya. Tadi sudah betul ya? Nah, sudah betul apa yang disampaikan oleh Rahel, ini faktanya, ini opininya. Untuk tugas kita kali ini, ya, silakan nanti anak-anak mencari suatu produk iklan ya. Silakan kamu cari di halaman sekolah yang ada di tempat sampah, kita pungut sampah, tidak apa-apa meskipun kotor nanti bisa cucian ya. Silakan kalian cari 3 produk saja ya, selain yang sudah bulan berikan tadi. Nanti kalau sudah kalian diskusikan mana yang termasuk fakta dan opininya. Bagikan LKPD dari masing-masing kelompok. Bulan beri waktu 15 menit, kalian cari produknya, silakan dikerjakan di luar boleh, didiskusikan di luar juga boleh. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas dengan
tugas-tugasnya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, silakan kalian pakai sepatunya. Silakan ambil 3, bisa duduk di situ. Iya. Tadi kalian sudah berdiskusi di luar, tugasnya sudah selesai. Kalau sudah, Bu Wulan minta nanti secara bergantian presentasi hasil dari diskusi kalian di depan, ya. Paham? Ya, silakan dari kelompok 1. Dibacakan semuanya maju, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan suatu produk yang terdapat kalimat fakta dan opininya. Produk tersebut merupakan Pilus Garuda. Fakta dari produk Pilus Garuda itu rasa mie goreng. Opininya, selalu sedia Pilus Garuda dimanapun dan kapanpun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari kegiatan tadi kita mempelajari fakta dan opini. Kita simpulkan ya, jadi dari fakta. Yang jelas dari ciri-ciri suatu fakta itu apa yang harus kita tuliskan? Ada? Ya, ada data yang jelas. Jadi di situ ada waktu, tempat, atau jumlah. Yang kedua, bisa dibuktikan kebenarannya secara nyata. Yang ketiga, bersifat objektif atau sesuai dengan keadaan asli produknya. Jadi jangan dibuat-buat, sesuaikan dengan sesuatu yang ada di produk barang tersebut. Kemudian dari ciri-ciri opini, bersifat subjektif, pendapat atau anjuran. Yang kedua, memakai kata kiasan atau berlebihan. Yang ketiga, berisi janji. Nah, intinya yang terakhir itu berusaha untuk membujuk atau memikat hati pembeli. Sudah paham semuanya? Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, nanti untuk sebagai tugas kalian di rumah, nanti seolah-olah kalian punya perusahaan. Nah, siapa enggak yang mau jadi pengusaha? Saya menjadi CEO. Saya, tapi di CEO ya. Jadi nanti silakan dari perusahaan itu akan membuat suatu produk kan ya. Nanti tugas kalian di rumah adalah membuat gambar produk iklan. Misalkan di situ ada produk iklan keripik, ya. Kalian buat gambar yang semenarik mungkin. Kemudian tuliskan opini dan faktanya pada suatu produk barang tersebut. Silakan anak-anak nanti bisa menggunakan aplikasi Canva. Di sebelumnya kan kalian sudah menggambar poster, sudah pernah kan ya. Nah, nanti tugas berikut kalian adalah menggambar produk, kemudian cantumkan di situ apanya? Kalimat fakta dan opininya. Ya, misalkan di sini Bulan akan memberikan contoh salah satu misalkan dari Canva. Nah, kalau sudah perhatikan anak-anak, ini nanti tugas kalian di rumah membuat contoh seperti yang sudah Bulan tampilkan di sini. Misalkan Bulan mau membuat produk ya, di sini ada produk keripik kentang. Nah, jadi jangan lupa nanti gambarnya dibuat semenarik mungkin. Ya, biar apa? Biar tujuannya pembeli itu nanti akan minat dengan produk kita. Di sini juga cantumkan mana kalimat faktanya, mana kalimat opini. Di sini kalimat faktanya yang mana, anak-anak? Terbuat dari kentang pilihan. Kemudian di sini ada kalimat opininya. Ya, bisa untuk mengerjakan di rumah, anak-anak? Ya, kesimpulan dari pembelajaran ini, nanti kalian tadi kan sudah belajar untuk menjadi detektif apa namanya? Detektif iklan. Jadi detektif iklan itu diharapkan kalian nanti bisa melihat, bisa menemukan, menyelidiki, membuktikan, membandingkan, dan menerapkan. Jadi terhadap suatu produk, suatu barang, kalian jangan langsung percaya. Ya, tapi apa dilihat dulu, kita buktikan. Itu saja anak-anak untuk hari ini. Bulan diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ini sudah waktunya istirahat, kalian boleh istirahat.